Saudara-saudara semua, mari kita akan belajar firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan 39. Persilahkan. 2 Samuel 23. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Dia bersinar seperti fajar di waktu pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam gubuk gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau dia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, anak Jeruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yuyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu.
Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira orang Ikes, orang Tekoat, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Husa. Salmon orang Ahoni, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benanya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas. Yalbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliabah orang Saalbon, Yaksen orang Guni, Yonatan, anak sama orang Harari, Ahyam bin Sarar orang Harari. Elifelet anak Ashasbai orang Maka, Eliam anak Ahitofel orang Gido, Israi orang Karmel, Pairai orang Arbi, Yigil binatan dari Soba Bani orang Gad, Selek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Baik, puji Tuhan, kita sudah baca 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan 9. Dua hal yang kita akan pelajari pada saat ini. Yang pertama terkait dengan Mazmur Daud atau perkataan Daud. Ini adalah Mazmur terakhir Daud ya. Karena pada waktu-waktu berikutnya dia akan digantikan oleh Salomo ya. Dan menjelang akhir hayatnya dia bermazmur walaupun mazmurnya singkat ya. Dan di dalam Mazmur terakhir Daud ini berisi tentang bagaimana ia menjelaskan bahwa roh Tuhan dan juga firman Tuhan itu yang mengajar Daud untuk menjadi pemimpin yang adil. Ya. Karena pada waktu itu memang dirindukan sebuah pemimpin atau raja yang membawa keadilan atau memberikan keadilan bagi rakyatnya. Di samping itu adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadi ketika dia takut akan Tuhan, pasti dia akan melakukan dan mempraktekkan sebuah keadilan ya. Inilah yang akan menjadikan dia berdampak ataupun juga bermanfaat bagi rakyat banyak. Jadi dia menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang kita bisa lihat bagaimana Mazmur Daud di ayat 1 sampai dengan 7 itu. Daud percaya pada perjanjiannya, perjanjian Allah, yang didasarkan pada kasih dan kesetiaan Tuhan. Itu artinya panjang pengalaman hidupnya bersama Tuhan, Daud merasakan dan melihat bagaimana Tuhan itu sangat memegang pada perjanjian kepada Daud, dan itu membuktikan bahwa dengan kasih setia Tuhan, ia menunjukkan tentang perjanjiannya kepada Daud itu dengan luar biasa, dan Daud bisa merasakan itu, bahkan mempercayainya. Inilah hal yang pertama, saudara, terkait dengan Mazmur Daud ya, Mazmur terakhir atau perkataan terakhir Daud di ayat 1 sampai dengan 7. Lalu hal yang kedua yang bisa kita pelajari, yaitu para pahlawan Daud di ayat 8 sampai dengan 39. Jadi Daud memiliki tim kerja atau teamwork di dalam pemerintahannya, di dalam dia menjadi raja. Artinya selama kepemimpinannya dia tidak bisa sendiri. Jadi seorang pemimpin itu harus punya tim, juga punya pengikut ya. Kalau raja tidak punya pengikut atau tim, maka dia akan mengalami sebuah ketimpangan dan juga tidak akan maksimal di dalam kepemimpinan ataupun pemerintahannya. Karena itu Daud memiliki tim kerja. Tim kerja ini tidak hanya sebagai pelengkap, artinya tidak bekerja tapi hanya terima duit, enggak tentunya. Tapi tim kerja mereka itu adalah orang-orang yang berprestasi, bahkan disebut gagah perkasa ya.
Jadi para pejuang atau pahlawan Daud, mereka tangguh, mereka memiliki pengalaman-pengalaman di dalam berperang khususnya, dan mengalami kemenangan. Ya, dikatakan di situ disebut triwira. Triwira itu tri kesatria, ya, 3 perwira, 3 kesatria. Ya, ada Ishibaal, kemudian Eleazar dan Syama. Itu yang ditulis 3 kesatria itu, atau 3 wira, 3 perwira itu. Dan bagaimana 3 orang ini berkiprah menjadi tim kerjanya Daud. Dia melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan prestasi-prestasi berhasil ditorehkan oleh 3 orang ini dalam hal mempertahankan kerajaan, mempertahankan bangsa dan negara, melindungi rajanya tentunya. Inilah prestasi dari Triwira ataupun tim kerja yang dimiliki oleh Daud, ya. Di sisi lain memang juga punya Tridasawira atau 30 wira, 30 kesatria, ya, yang memang tidak bisa disamakan dengan Triwira. Itu juga dituliskan ini kepala pasukan elit. Kemudian mereka menjadi tim yang membantu Daud untuk meraih kesuksesan. Sehingga dalam hal ini namanya sebuah pemerintahan, kemudian kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Daud, maka bisa menjalankan roda pemerintahannya ketika memiliki tim kerja yang solid, tim kerja yang memang tangguh, kemudian diisi oleh orang-orang yang kompeten, prestasi, sehingga itu akan berdampak bagi eksistensi sebuah kerajaan, eksistensi sebuah bangsa dan negara. Inilah yang dimiliki ataupun para pahlawan dari Daud yang menjadi timnya, tim kerjanya. Nah, saudara-saudara semuanya, dari 2 hal ini, ketika kita melihat yang pertama tadi Mazmur Daud di ayat 1-7, kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan kita, ya. Tentu kita harus menyediakan diri, memberi diri untuk dipenuhi dengan rohnya dan dipenuhi dengan firman-Nya. Nah, sebagai amanat teks pada pagi hari ini adalah roh Tuhan dan firman-Nya, firman Tuhan pastinya, memenuhi dan juga memimpin Daud, sehingga dia bisa melakukan banyak hal. Jadi Tuhan memberi juga tim kerja bagi Daud, ya, tim kerja yang luar biasa, sehingga Daud menjadi pemimpin yang berhasil dan mengalami banyak kemenangan demi kemenangan dan kesuksesan. Karena itu sebagai penerapan pribadi ataupun juga aplikasinya, apakah roh Tuhan dan firman-Nya sudah memenuhi dan memimpin Anda dan saya pastinya? Nah, ini bisa dijawab secara pribadi, ya, masing-masing. Tentu ketika kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya, ya, roh Tuhan memenuhi kita. Nah, bagaimana lalu dengan firman-Nya? Apakah kita juga dibimbing oleh firman-Nya? Artinya kehidupan kita setiap hari menikmati firman-Nya, merenungkan dan melakukannya, sehingga firman itu menjadi panduan dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Lalu di sisi lain, sudahkah Anda memiliki tim kerja sehingga dapat mengerjakan panggilan Tuhan tentu dengan maksimal? Tim kerja yang paling sederhana ya adalah keluarga kita pastinya. Kalau saudara seorang kepala keluarga, punya tim kerja, ya, istri, diberkati seorang anak, ya puji Tuhan, punya anak, itu menjadi tim kerja. Kalau saudara sebagai istri, ya punya tim, ya suami, ya, jadi istilahnya pemimpin di dalam keluarganya, anak-anak, dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai anak, ya kita punya tim, orang tua kita, dan lain sebagainya. Inilah tim kerja. Lalu di dalam pekerjaan pasti kita punya tim kerja, ya, yang di mana itu akan bekerja menurut tanggung jawab dan tugasnya masing-masing.
Kalau kita sebagai pemimpin, misalnya sebagai manajer atau sebagai kepala RT dan lain sebagainya, kita tim. Dalam pelayanan pun juga kita memerlukan tim, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Selain kita butuh Tuhan, maka kita juga perlu memiliki tim kerja, tim pelayanan untuk melakukan pekerjaan Tuhan secara bersama-sama, sehingga keberhasilan akan kita alami dan Tuhan selalu memimpin kita untuk melakukan yang terbaik bagi Dia. Sekali lagi, yang menjadi aplikasi dan tentu pertanyaan reflektif untuk kita, apakah roh Tuhan dan firman-Nya sudah memulih dan memimpin kita? Dan sudahkah saudara atau saya memiliki tim kerja untuk mencapai dan memenuhi panggilan yang Tuhan berikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mengalami keberhasilan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan selamat pagi. Terima kasih. Ya, kita sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan Roh Kudus. Kau hadir di sini, kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau manis, kau menyebut, menolong, diutus Allah.
buat pagi ini kami bisa melihat bagaimana kesimpulan Daud dengan Allah dan dengan anak buahnya, dengan kehidupannya menjadi raja di Israel. Tuhan, kami bisa melihat bagaimana Daud tetap berpegang pada perjanjian kekal Allah, dan Tuhan selalu menggenapi dan terus berjalan bersama Roh Tuhan, dan lidahnya adalah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, biarlah pengalaman kami dengan Roh Kudus dan firman Tuhan menyertai kami senantiasa dan selalu berpegang pada janji Tuhan. Dan Tuhan, ya dan amin, kami percaya, kami yakin Tuhan membawa pada kemenangan, dan Tuhan pakai kami sebagai tim pelayan-pelayan Tuhan, pahlawan gagah perkasa yang melayani di ladang Tuhan masa kini untuk visi dan misi Allah ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati semuanya dengan limpahnya, supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, memberkati banyak orang. Tuhan terus melindungi kami supaya tetap sehat tanpa kesakitan, dijauhkan dari yang jahat, hidup dengan kekudusan dan memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya ada mujizat.